Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran tematik bersama Ibu Rima Malini. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hebat di pagi hari ini? Ibu Rima berharap kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan lindungan dari segala macam mara bahaya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tak lelah-lelahnya Ibu Rima selalu mengingatkan kepada kita dalam masa pandemi ini kita untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita jaga? Yaitu yang pertama, harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan dibilas di bawah air yang mengalir. Yang kedua, tetap memakai masker jika kita harus bepergian keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain dari jarak 1,5 hingga 2 meter. Bersama-sama kita menjaga dan juga memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, anak-anak, hari ini sebelum belajar, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk melakukan hal yang baru, berbeda dan yang jelas bermanfaat untuk kita, yaitu senam otak. Nah, ayo kita bersama-sama kita senam. Silakan anak-anak berdiri semua. Ayo berdiri. Jangan malas-malas ya. Nah, jika kalian sudah berdiri, ikutin gerakan senam otak yang Ibu Rima contohkan ya. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, anak-anak, itu dia tadi senam otak yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu dapat menyeimbangkan fungsi dari otak kanan dan otak kiri kita. Baik anak-anak, kita kembali masuk ke materi ya. Kita masih berada di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan kita masuk ke subtema 2,
yaitu organ gerak manusia. Kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Nah, anak-anak hebat, seperti biasa Ibu Rima sebelum memasuki materi akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat. Tujuan yang keempat, dengan diskusi, siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Nah, anak-anak, selesai membantu mengemas selada, Beni membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Beni. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Iya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Beni. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Keduanya alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ayo kita amati. Nah, anak-anak hebat, kita perhatikan ini adalah tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif. Nah, di sini sudah ada ditunjukkan ya, di mana ada tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempurung, lutut. Nah, ini adalah tulang pada lengan manusia, yaitu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Adapun tulang pada kaki manusia terdapat tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Ayo membaca. Penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna,
tetapi tidak menghasilkan materi berarti. Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modal ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu sebelum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di bungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah anak-anak, sekarang coba kalian tentukan ide pokok dari bacaan penyandang cacat yang sukses yang barusan kita baca bersama ya. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran tematik kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak sekalian. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini ya. Bagi yang belum subscribe, pastikan kalian mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tahu setiap Ibu Rima upload video pembelajaran yang terbaru. Jadi kalian tidak akan tertinggal loh. Baik anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran tematik yang berikutnya. Salam anak hebat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.